diperintahkan apa saja nurut, termasuk mengkhianati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kena hipnotis orang ketiga. Ikut nurut patuh dengan segala kemauan orang ketiga. Nah, jadi kita sering ya mendengar orang mengatakan dia kena hipnotis itu, atau kita sendiri itu nonton film atau mendengarkan orang berbicara, kita merasa seperti terhipnotis ya. Misal ada seorang pembicara yang hebat begitu ya. Dia berbicara di depan banyak orang, semua orang terpesona, terdiam ya, mendengarkan, mengikuti betapa dahsyatnya retorika dia, begitu juga isi dari apa yang dia bicarakan tadi. Semuanya terhipnotis dengan kemampuan orang itu. Nah, jadi ya, sebenarnya ketika mantan itu terhipnotis dengan orang ketiga, sebenarnya itu belum tentu juga, karena adanya sihir di situ. Karena apa? Karena bisa jadi ya, mantan itu terpesona karena memang kemampuan dari orang ketiga itu bicara ya, kemampuan dia merayu, kemampuan dia untuk menggoda mantan, yang membuat mantan menjadi terhipnotis, jadi nurut dengan apapun yang diinginkan oleh orang ketiga. Nah, karena itu pintar bicara atau kemampuan berbicara atau kefasihan berbicara ya, itu memang sering disebut setara dengan sihir. Inna minal bayani la syikhran. Sesungguhnya kepandaian di dalam berbicara itu bagaikan sihir. Ya. Nah, sangat mungkin itu yang dilakukan oleh orang ketiga ini kepada mantan. Ya. Yang membuat mantan menjadi tersihir ya, atau terhipnotis dengan kata-katanya, dengan berbagai janji-janji indahnya, yang kemudian membuat mantan jadi lupa diri, lupa segalanya, diperintahkan apa saja nurut, manut, termasuk untuk mengkhianati kita. Ya, nah, jadi misal seorang pembicara tuh, dia bisa menyihir audiensnya sehingga terpesona, terdiam, nurut semua dengan apa yang dia katakan, yaitu belum tentu karena dia jago magic ya, tetapi memang kefasihan, kemampuan dia berbicara itu bisa menyihir atau bisa menghipnotis orang yang mendengarkannya. Nah, tapi begini, kalau seperti itu, sebenarnya mantan dengan orang ketiga tidak akan lama. Hanya butuh waktu untuk mantan menyadari bahwa apapun yang dikatakan oleh orang ketiga itu cuman janji-janji saja. Ya. Dan dia akan menyadari bahwa dia cuman akan dimanfaatkan nih oleh si orang ketiga tadi. Ya. Jadi biarpun mantan itu terhipnotis, tersihir dengan kata-kata indah, dengan rayuan-rayuan, dengan janji-janji indah dari orang ketiga, tapi kan mantan akan sadar juga tuh. Ya, ngomongnya begini tapi realitanya tidak ada. Ya, ujung-ujungnya minta duit lagi dan seterusnya. Nah, jadi hanya butuh waktu.
bagi mantan untuk menyadari ya bahwa orang ketiga ini hanya ingin memanfaatkan dia saja. Ya, dan ketika mantan sadar, ya tentu disitulah titik baliknya dari mantan terhipnotis, tersihir, ya dengan pesona dari orang ketiga yang kalau ngomong itu indah sekali, pinter sekali, dan seterusnya, ya. Tapi mantan akan segera menyadari bahwa ini cuman rayuan saja. Ya, ini cuman janji-janji indah saja. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Tentu kita berdoa ya, agar mantan segera sadar, satu. Yang kedua, kita juga bersabar. Ya, innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Nah, ketika kita sabar dan kita berdoa agar mantan sadar, insya Allah mantan akan sadar dan mantan akan kembali. Itu selalu saya katakan. Kalau mantan sedang terhipnotis dan tersihir dengan orang ketiga, jauhi. Karena kalau kita mendekat, ya, itu ya pesona dari orang ketiga itu akan menjadi-jadi itu. Ya, mantan tidak bisa berpikir dengan rasional. Ya, tetapi ketika kita menjauh, nah di situ tuh mantan akan berpikir dan merenung dengan kejernihan hatinya. Ya, jadi kalau kita hadir, jadi fokusnya jadi dua dia, kepada orang ketiga dan kepada bagaimana caranya menghindari kita. Nah, tetapi ketika kita menjauh, kita berikan kesempatan kepada mantan untuk tahu siapa sesungguhnya orang ketiga ini, nah, maka tidak akan terlalu lama mantan akan menyadari bahwa dia tidak pernah dicintai. Dia cuma dimanfaatkan saja oleh orang ketiga. Kan cuma butuh itu. Ya, butuh kesadaran itu untuk mantan kemudian juga berpisah dengan orang ketiga. Ketika mantan sadar, ya, maka pada waktu itulah mantan akan mencampakkan orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.